Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini dan tepatnya di sore ini kita bisa bertemu dalam acara Ramadan bersama tokoh. Telah hadir di tengah-tengah kita semuanya salah satu tokoh Muhammadiyah yang dikenal baik di lingkungan kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang, dan juga di beberapa tempat yang para pemirsa juga mengenal beliau, yaitu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kyai Haji Dr. Andes Jam'an Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, beliau adalah tokoh kita yang hadir di sore ini. Kita akan mencoba ngobrol bersama beliau bagaimana sesungguhnya kehidupan beliau, mulai dari beliau kecil sampai beliau berkiprah yang luar biasa di Muhammadiyah. Mungkin kita mulai dengan cerita bagaimana nih pada masa kehidupan kecil Ustadz di waktu mulai belajar atau berinteraksi dalam pelajaran agama atau kehidupan waktu kecilnya gimana? Alhamdulillah saya waktu kecil lahir dari seorang ulama, Kyai Haji Muhyiddin, dengan ibu Siti Juwariyah, putra seorang ulama juga, Kyai Haji Syafi'i. Nenek saya mempunyai sebuah pesantren di kampung Nitian, Umbul Harjo. Pesantren dan banyak santrinya. Mereka belajar kitab-kitab fikih, pendahuluan, takrib, dan juga kitab-kitab hadis Bulughul Maram maupun Riyadhus Shalihin, di samping belajar tentang Al-Quran. Tapi saya ketika itu sudah tidak diasuh ngaji, saya tidak oleh nenek, tapi oleh Pak D. Pak D itu kakak dari ibu saya. Kakak dari ibu saya itu adalah hafil Al-Quran, tamatan pondok pesantren Kerapyak. Kalau sekarang namanya Al Munawir. Karena kiai itu namanya Kiai Munawir. Ibu saya sejak kecil, saya tidak boleh membaca Al-Quran kalau saya belum hafal juz amma. Jadi ibu saya memerintahkan, ojo maca Quran sik sadurunge kowe hafal juz amma. Sehingga saya harus menghafalkan juz amma dulu, baru mulai alif ba ta membaca. Jadi dibalik modelnya? Dibalik, karena ibu saya, yang lain enggak seperti itu. Ibu saya, kowe rasa ngaji engko nek wis kowe hafal turutan, kalau bahasa Jawa turutan, kowe lagi sinau maca Al-Quran. Ada yang menarik ini, Ustaz. Kalau membaca itu kan berarti kita harus tahu huruf dulu ya. Tetapi ini kok dimulai dari hafalan dulu. Sebab kami dilatih untuk mahrojnya dulu. Bagaimana letak huruf dan cara mengucapannya, bukan melihat bentuk daripada huruf itu. Kira-kira ada hikmahnya nggak dengan model pembelajaran seperti itu? Hikmahnya juga akhirnya kita terpaksa harus menghafal. Karena tidak akan mengulang dengan membaca di rumah. Karena harus diulang-ulang dengan dari Pak D saya, nanti di rumah diulang oleh ibu saya. Berarti kita memang menggunakan pendengaran itu harus benar-benar ini ya. Dan saya ngaji saya khusus bukan bersama dengan yang lain. Ngaji saya sesudah asar dan sesudah subuh. Kalau pengajian yang lain adalah setelah maghrib sampai isya. Orang lain maghrib sampai isya, sementara kita subuh dan asar. Karena supaya bangunnya bangun
pagi. Ya, Dan ya, ya. asar itu Mainnya supaya, dikurangi. ya, artinya kami main-main setelah sholat asar. Oke, oke. Ya. Itu Ber- sampai ya. kira-kira saya hatam turutan tadi. Iya. Dan ketika hatam zaman di desa itu pakai upacara hataman, Iya, walaupun iya. hanya juz Aman. aman. Oh. Itu hafal. Iya. Berarti sesungguhnya pada kehidupan waktu kecil Ustadz ini itu sudah sangat intens dengan kehidupan pesantren, gitu. Iya, pesantren tapi pesantren kampung ya. Iya, iya. Pesantren yang santrinya itu enggak sampai, katakan enggak sampai ratusan, ya puluhan begitu. Iya. Hanya datang pergi pergi iya. begitu. Iya. Kalau berkaitan dengan pendidikan, mohon maaf saja Pak Ustadz, dengan pendidikan yang bersifatnya pendidikan umum gimana tuh? Pendidikan umum saya, karena daerah saya adalah memang sejak dulu daerah Muhammadiyah. Iya. Jadi kampung kami itu kampung Muhammadiyah. Iya. Jadi cara ibadahnya Iya. ya masih model lama. Iya, betul. Tetapi cara berpikirnya adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah, karena kami adalah di daerah dekat Karangkajen, kampung kami dekat Karangkajen. Iya. Jadi di Jogja itu pusat Muhammadiyah itu dulu 3K. Iya, iya. Kauman, Kauman. Karangkajen, dan Kota Gede. Oh, iya, iya. Saya termasuk di antara Kota Gede dan Karangkajen itu adalah kampung saya. Kampung saya. Lalu setelah agak ke barat lagi, Karangkajen itu baru kampung itu Kerapyak itu tempatnya pondok pesantren Kerapyak itu. Oke. Jadi para sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa beliau ini pendidikan waktu kecilnya memang beliau sudah tergembleng, sudah terbiasa dengan pendidikan agama, dan kehidupan pesantren adalah bagian daripada kehidupan beliau ya. Pantas saja kalau kita ngobrol dengan beliau, persoalan-persoalan agama kita tanyakan kepada beliau, tidak ada yang tidak bisa jawab gitu ya. Luar biasa beliau ini. Kemudian Ustadz, kita masuk ke perjalanan fase berikutnya mungkin. Ketika meninggalkan rumah untuk belajar tingkat SMU atau kuliah, atau pada saat Ustadz melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi atau tingkat sebelumnya SMU, umpamanya, apakah masih di rumah atau sudah keluar dari? Jadi saya itu kebetulan selalu di Muhammadiyah. Oh, iya. Jadi SR dulu, iya. Sekarang SD. Sebenarnya. SR saya adalah SD SR Karangkajen. Karangkajen juga saya satu-satunya sekolah Muhammadiyah. Terus karena memang kebetulan keluarga saya dan entah secara pribadi itu saya tidak ingin di sekolah negeri pada waktu itu. Walaupun waktu itu nilai saya cukup bagus untuk di SMP, sehingga kadang-kadang guru kok orang neng sekolah negeri. Iya. Saya melanjutkan ke Mu'alimin Muhammadiyah lagi. Sehingga saya SR-nya, SD-nya itu Muhammadiyah. Iya. Mu'alimin Muhammadiyah 6 tahun, sehingga 12 tahun saya itu pendidikannya adalah pendidikan Muhammadiyah. Baru setelah dari Mu'alimin, baru saya melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga pada waktu itu di Jakarta pada Fakultas Syariah. Oh, Fakultas Syariah Hukum ya? Iya, saya jurusan fikih. Oh, fikih malah. Syariah, tapi jurusannya fikih. Oh, dulu masih ada jurusan fikih ya? Iya, jurusannya fikih. Lalu jurusan ini hilang kelihatannya. Iya. Jadi kira-kira hanya berapa periode ada jurusan fikih. Tahun berapa kira-kira masuk IAIN itu? Saya masuk IAIN tahun 1962. Jadi saya di tingkat SR, SD itu kan 50 ya, 51, 56 tamat SR, 62 tamat Mu'alimin, 62 terus masuk IAIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, kalau berbicara tentang fikih, memang dialog sama beliau kita akan banyak mendapatkan pencerahan. Banyak yang kita susah untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kehidupan dalam perspektif hukum syariah, tapi dengan beliau dengan mudah itu akan
dapatkan jawaban dan sesungguhnya menjadi enak bagi kita. Ini pentingnya ilmu, catatan bagi kita semuanya. Oke, sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan korek berikutnya informasi dari tokoh kita sore ini. Beliau setelah menyelesaikan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian bagaimana kiprah beliau setelah itu, kita lanjutkan saja pertanyaannya kepada tokoh kita sore ini. Ustadz, bagaimana itu setelah Ustadz menyelesaikan pendidikan di IAIN, kemudian aktivitas berikutnya seperti apa? Saya belum selesai pada waktu itu. Oh iya. Tapi karena saya ikatan dinas, tapi karena ikatan dinas lalu berhenti, saya langsung ditugaskan di Magelang. Oh, Magelang saat itu. Oh, jadi tugas di Magelang tahun 68, ditugaskan di Magelang. Iya. Terus saya di Magelang belum selesai. Pada waktu kuliah memang kuliahnya agak mundur lah. Iya. Lalu saya diangkat sebagai guru agama. Karena ikatan dinas, saya diangkat sebagai guru agama di Semia Muhammadiyah Karangkidul. Oh iya, sini. Karena kebetulan penilik pendidikan agama tingkat lanjut itu adalah ayah dari Pak Dr. Andes almarhum Asroruddin Habib. Oh iya. Iya. Kebetulan Pak Suaman Habib itu sahabat dari ayah saya, jadi ada hubungan lah, ada apa ya namanya KKN. Iya, wasabi lah. Persahabatan. Lalu saya diangkat. Sudah wis kowe mulang wae ning Semia Muhammadiyah. Sehingga saya pertama sekali langsung mengajar di Semia Muhammadiyah. Tahun 68. Oh, 68 ya. Terus 69 karena saya sarjana muda. Laras ya. Lalu rektornya pada itu Profesor Slamet Widya Susanto. Rektor UMM saat itu ya Pak, Unima sekarang. Itu melihat ya, mungkin saya dianggap mampu. Saya sudah diangkat masih BA ya, menjadi asisten dari Pak Dr. Andes Profesor Kamal Muhtar. Jadi untuk fikih, hadis dan tafsir. Sehingga saya mengajar pengantar ilmu tafsir, pengantar ilmu hadis, dan kadang-kadang juga pengantar hukum Islam. Di Unima, di UMM ya saat itu ya Mas. Tarbiyah pada waktu Fakultas itu. Tarbiyah. Dan masih di SMK itu? Masih di Semen? Masih, dan sekolahnya masih sore. Oh, sore. Masih gantian, pagi dipakai SMK, sore dipakai Universitas Muhammadiyah. Iya. Jadi gantian. Iya. Ya, sebagai informasi tambahan saja bagi sahabat Mimbar Unima, memang Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang, kalau istilah dulu atau singkatannya adalah UMM ya, UMM. Jadi tokoh kita ini juga adalah salah satu bagian dari masa kebangkitan atau mungkin masa awal-awal UMM atau Unima itu berdiri. Beliau juga adalah pengajar di Fakultas Tarbiyah Unima. Kemudian setelah berbicara di Unima, kami kan mengenalnya Ustadz adalah bagian yang luar biasa juga di PDM, PDM Kota. Itu ceritanya bagaimana Ustadz? Jadi saya mulai dari Semia. Iya. Dari Semia itu karena saya tahun 72, saya sudah sarjana. Iya. Lalu pada tahun 75, saya diangkat sebagai kepala Semia Muhammadiyah. Oh, 75. Nah, itu masih Semia Muhammadiyah. Tapi anehnya pada tahun 76, saya diangkat sebagai dekan. Sehingga dekan muda, saya masih umur 33 di tahun. Fakultas Tarbiyah itu? Fakultas Tarbiyah. Sampai 79. Rektornya siapa itu? Slamet Widya Susanto, Pak Slamet Widya Susanto. Terus saya itu, terus sudah itu lalu berganti-ganti, lalu terus saya berulang. Dan lalu jadi dekan sampai terakhir pada tahun 92. Dan menjadi dekan di Fakultas Tarbiyah. Oke,
Kemudian kegiatan-kegiatan, saya yakin Ustadz dimulai dari masuk Magelang atau ketika mulai masa muda Ustadz adalah waktunya juga dihabiskan untuk kegiatan dakwah, mungkin bisa bisa diceritakan kepada kami, sharing kepada kami tentang perjalanan dakwah Ustadz ketika masuk Magelang atau mungkin juga sebelum Magelang. Sebelum di Magelang, saya tahun 62 itu sudah menjadi ketua ranting pemuda Muhammadiyah Kampung Nitian dan wakil ketua cabang pemuda cabang Muhammadiyah di Umbul Harjo. Papua Laman Umbul Harjo. Terus saya pindah ke Magelang. Tahun datang di Magelang langsung menjadi wakil ketua IMM. IMM. Nah, karena tempat tinggal saya itu di rumahnya Pak Suaman Habib. Iya, Pak Suaman. Bapaknya Pak Asrorudin Hadi. Padahal Pak Suaman Habib adalah ketua PDM kalau sekarang. Nah, saya karena tukang ke Jogja, lalu saya disampiri sebagai sekretaris. Dulu belum ada pilihan. Sekretaris Muhammadiyah, sehingga kalau saya ke Jogja mampir ke PP Muhammadiyah. Sehingga saya masih muda sudah menjadi sekretaris daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Dahulu Magelang dan Kabupaten itu jadi satu, tapi lalu tahun 70 sekian saya agak lupa itu dipisah. Terus dulu kota dan kabupaten itu bersatu. Terus setelah dipisah, Pak Suaman Habib itu juga sebagai ketua untuk kota. Iya, daerah Magelang. Nah, di Muhammadiyah IMM saya wakil, dahulu ketuanya Pak Isra Wahab. Pak Isra, itu pernah Subhanallah. Ketua IMM. Lalu namanya Pak Nur Said Masnung, ketua juga. Saya karena sudah ngerangkap di Muhammadiyah, saya selalu menjadi wakil. Oh, jadi Ustaz itu ketika menjadi sekretaris Muhammadiyah di IMM, ini juga sekretaris? Iya juga wakil. Jadi dahulu rangkap itu barang biasa karena adanya itu pemuda ya itu HW belum ramai, tapi itu juga tetap kegiatan. Oke. Sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi aktivis mungkin adalah menjadi pilihan dari perjalanan beliau dalam berkhidmat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai yang patut kita teladani, karena sesungguhnya menjadi aktivis atau orang yang konsen dalam perjuangan itu adalah pilihan, dan ketika pilihan itu kita ambil tentu dengan banyak resikonya gitu. Nah, kita akan tanyakan resiko yang pernah beliau hadapi ketika menjadi aktivis ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kita tantangannya ketika menjadi aktivis dakwah itu, Ustaz. Sebetulnya tantangannya menurut perasaan saya tidak ada. Tidak ada. Jadi tantangannya itu hanya kekuatan fisik kita yang harus prima. Karena pada waktu itu IMM itu Kapko kan Kapko. Juga kami juga merangkap pemuda juga sehingga kami hampir seluruh Muntilan, Kaliabu, Ngerabak, Bandungan itu sudah jadi biasa, dan kita masih bersepeda. Dan kita jangan berpikir bahwa ada uang saku, enggak ada. Jadi itu semuanya kita betul-betul semangat sendiri, asal kami datang di sana sudah disiapkan tempat, lalu nanti kalau harus nginap ya ada yang menerima penginapan kita, lalu pulang sepeda lagi begitu. Itu bagi kami pada waktu itu rasanya itu sudah satu kepuasan. Apalagi kalau kelihatan yang hadir itu banyak, itu rasanya sudah. Sehingga kami hampir keliling seluruh daerah Muntilan, Blabak itu sudah terbiasa, sampai Sawangan dan lain sebagainya kita biasa kajian-kajian. Sekemampuan kami sebagai anak muda.
Di samping pada waktu itu masih kegiatan IPM juga luar biasa, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu juga. Sehingga kita IPM IMM juga, pemuda juga, tapi tadi karena gembira dan waktu itu karena masih muda sehingga kita rasanya tidak ada rasa lelah dan lain sebagainya. Iya, luar biasa sekali. Para pemirsa dan sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah, beliau tadi sempat menyampaikan kepada kita bahwa beliau berinteraksi awal di kampus Universitas Muhammadiyah Magelang atau di Unima adalah pada saat beliau diminta untuk menjadi asisten salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah. Dalam catatan Universitas Muhammadiyah Magelang, beliau ini juga mempunyai banyak catatan sejarah yang luar biasa yang meninggalkan kebaikan bagi Universitas Muhammadiyah Magelang. Salah satunya adalah LP2SI yang kita sekarang, kalau dulu adalah P3SI. Mungkin bisa diceritakan Ustadz tentang P3SI saat itu ketika Ustadz di kampus Unima. P3SI itu dimulai, sebenarnya saya itu meneruskan dari Pak Kiai Haji Abu Baidah. Oh iya. Haji Abu Baidah, lalu saya ditarik karena saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Tahun 99 saya kan pensiun. Lalu saya ditarik untuk P3SI. P3SI saat lalu itu di situ kita berkiprah. Dan pada waktu itu P3SI itu perannya cukup luar biasa. Hampir setiap tahun itu mesti menguji dosen untuk Al-Islam dan Muhammadiyah dan membaca Al-Quran. Bahkan termasuk dosen-dosen yang bantuan dari pemerintah pun juga kita bukan menguji, kita mencoba bersama-sama belajar, barangkali butuh bimbingan lagi, sehingga pada waktu itu hampir setiap kenaikan pangkat pasti ada ujian. Dan pada taraf-taraf pangkat tertentu mereka membuat karya tulis berkaitan dengan Al-Islam dan Muhammadiyah, dan juga kadang-kadang berkaitan dengan ayat Al-Quran untuk biar beliau mencoba mengupas isi dari ayat Al-Quran itu. Di samping menerbitkan beberapa terbitan-terbitan yang masih kecil-kecil itu untuk bimbingan-bimbingan di dalam ber-Muhammadiyah. Di samping kerjasama kita dengan UMS dan UMY. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Yunari Ilyas untuk agama, lalu kemuhammadian dari UMS kita bareng. Nah, kita sendiri belum, lalu diteruskan Pak Agus Miswanto dan lain sebagainya, lalu lebih berkembang lagi. Tapi sudah kita mulai dari waktu saya di P3SI. Kemudian beliau sesungguhnya selain di P3SI juga beliau adalah pada beberapa tahun yang lalu beliau juga adalah menjadi BPH di Unima. Mungkin bisa diceritakan ke kita. BPH sebetulnya saya itu serba oleh Tuhan itu kadang-kadang nasib saya itu ditentukan oleh ganti gitu. Mengganti. Jadi karena sesuatu tidak ada yang mengganti, saya jadi kepala semia. Karena ini harus pindah, saya mengganti jadi dekan. Karena Pak Abu sudah, saya kira banyak kegiatan, saya sebagai P3SI. Pada waktu itu Pak Adnan SH, Adnan SH itu meninggal wafat. Beliau anggota BPH. Dan saya memang diminta oleh Pak Masyuri, rektor pada waktu Pak Masyuri, Pak Zaman, tolong saya dibantu untuk di BPH. Lalu saya, karena Pak Adnan wafat, saya masuk ke BPH. Karena beliau sebagai sekretaris, saya melanjutkan sebagai sekretaris. Jadi waktu itu ketuanya adalah Pak
Khalil Pak Badawi, Khalil Dr. Badawi Andes almarhum. Khalil Badawi. Iya. Terus sampai beberapa lalu karena periodenya sangat lama beliau agak lelah begitu, ingin berhenti supaya tidak jadi ketua, diganti Pak Nur Hadi. Tapi Pak Nur Hadi juga wafat. Betul, lalu kembali lagi ke Pak Khalil Badawi. Saya masih terus jadi sekretaris BPA. Ya. Masya Allah dan subhanallah, beliau sangat banyak jasanya bagi kampus Universitas Muhammadiyah Magelang, Unima, dan tentu banyak yang harus kita teladani dari apa yang beliau berikan kepada kita semuanya, khususnya bagi kemaslahatan umat. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat tentunya ketika kita tadi mendengarkan informasi dari beliau, tetapi setiap saat beliau usahakan waktu itu untuk bisa dimanfaatkan dan berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Para pemirsa dan sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita lewatkan sedikit tentang beliau karena kiprah beliau selain di Unima dan juga di masa muda-mudanya beliau pernah di SMK, dan juga sesungguhnya ada cerita sesungguhnya beliau pernah menjadi karena beliau PNS Depak ya Pak ya? Iya. Ya Ustadz. Depak di Klaten katanya. Di Magelang. Oh di Magelang. Magelang. Ya, jadi Magelang. saya menjadi Kakan Depak di Magelang itu pada tahun 90 sampai ya? 92. Oh iya. 92 sampai 99 saya Kakan Depak di Klaten. Jadi saya jadi Klaten. Tapi juga saya masih tadi karena selalu Tuhan selalu membebani, tapi bagi saya bukan beban. Bagi saya bukan beban. Jadi kepada teman-teman saya sering berbicara. Muhammadiyah itu kan namanya fastabiqul khairat. Jadi kita kan berlomba. Berlomba itu kan ada mulai start sampai finish. Saya ingin juga dari start sampai finish itu masih on the track. Sehingga kalau ada tugas lalu saya keluar dari track. Sehingga setiap ditugasi apapun oleh Muhammadiyah, saya itu selama saya mampu, saya lakukan. Soalnya kalau saya keluar nanti malah didiskualifikasi, padahal kan harus sampai finish. Nah ini saya ingin begitu. Jadi saya juga tahun 2005 itu saya masih ditugasi sebagai ketua PDM juga. Iya betul. Ketua PDM, jadi ketua PDM sampai 2010. Iya. Itu masih ditambah lagi, diminta 2010 sampai 2015. 2015 maunya masih, tapi saya sudah dua kali sekarang menjadi wakil. Jadi selalu ya. Tapi bukan karena mungkin karena tadi Tuhan ingin selalu mendugasi kepada kami, dan semua tugas itu saya mengerjakannya itu bukan sak penake dewe, tapi sak penake bersama yang lain. Jadi bagaimana kerja sing enak kepenak, jangan kerja kok kemerungsung dan sebagainya. Yang pokok semuanya selesai, santai selesai, tapi juga serius. Itu yang kita harapkan di Muhammadiyah. Iya. Terima kasih Ustadz. Subhanallah. Para pemirsa dan sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari obrolan kita dengan tokoh kita sore ini yang harusnya kita ambil manfaatnya dan menjadi pelajaran inspirasi bagi kita semuanya, apalagi bagi kita generasi muda, teman-teman generasi muda, bahwa sesungguhnya kerja keras, kemudian kita punya visi, misi itu penting. Tetapi jangan lupa bahwa semuanya itu adalah juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup acara kita sore ini, tapi ada beberapa pertanyaan tambahan nih Ustaz berkaitan dengan kegiatan kita Ramadan ini. Kita ingin mendapatkan makna Ramadan yang lebih
yang lebih kuat atau yang lebih bermakna dalam setiap ibadah, tentunya dalam setiap tahun puasa kita di bulan Ramadan itu adalah kayak rutinitas, dan kadang kita lepas dari makna gitu, makna sesungguhnya dari ibadah puasa Ramadan ini. Kita pengen nasihat atau pengen nasihat lah, tausiah berkaitan dengan bagaimana kita memaknai Ramadan ini supaya hidup kita itu atau ibadah kita itu memang semakin bermakna. Ya. Jadi kita harus berpikir hampir semua ibadah kita itu selalu perintah. Perintah untuk mengerjakan. Iya. Tapi khusus puasa itu perintah untuk meninggalkan. Setiap ibadah perintah untuk melaksanakan. Tapi kalau puasa perintah untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, meninggalkan berbicara kotor, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu serba. Jadi hampir semua ibadah itu perintah. Tapi ini bagaimana kita diuji dengan meninggalkan. Kadang-kadang sulitnya itu untuk meninggalkan. Kebanyakan orang itu bisa melakukan, tapi setelah untuk yang dilarang itu direpot. Tapi untuk diperintahkan jangan ini, itu sulit. Bagaimana dengan puasa itu kita diuji tanpa dilihat orang, Allah selalu melihat kita. Walaupun ada makanan di rumah, kita tidak berani makan. Halal saja kita tidak berani kalau dilarang. Apalagi kalau jelas-jelas haram, ya toh, kan begitu. Sehingga kita yang halal saja, istri halal tidak berani. Makanan halal tidak berani, minuman yang halal tidak berani. Berbicara kadang-kadang ya kesana kemari, tapi kita sedang puasa, kan kita semua. Nah, ini bagaimana kita memanage sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu bisa kita betul-betul laksanakan, kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga teruji, biasanya kita kikir, kita suruh memberi makan kepada fakir, miskin, dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita bisa ada suatu perintah yang harus kita kerjakan, ada satu larangan yang harus kita tinggalkan. Tapi semuanya harus diambil hikmahnya. Dan semuanya itu pasti Tuhan memerintahkan. Apa saja itu Allah sudah mengukur kemampuan kita. Jadi tidak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu. Maka ketika sudah rampung, tahu kita banyak salah, ya sudahlah, justru mencuci dengan cara yang ringan, zakat fitrah. Kan kadang-kadang Tuhan itu sesuatu yang banyak hal kok, cara membersihkannya hanya dengan zakat fitrah. Itu saja banyak yang tidak mau berzakat. Jadi kadang-kadang bagaimana kita mengambil segala sesuatu itu yang enak gitu. Beribadah itu enak. Nggak usah terlalu dipikir berat gitu. Sehingga semuanya dilaksanakan dengan santai, tapi mendapatkan pahala dari Allah dengan penuh keridhaan gitu. Ikhlas. Subhanallah, ya. Kita baru sadar bahwa betul ya, ibadah itu perintah menjalankan, tetapi pada saat berbicara dengan puasa Ramadan adalah justru perintah untuk meninggalkan. Kira-kira hikmah paling utamanya apa ya Ustaz itu? Ya, ternyata orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat sulit. Iya. Sehingga bagaimana kita memanage tadi, larangan-larangan kita manage dengan sebaik-baiknya supaya kita betul-betul bisa meninggalkan. Karena godaan untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang itu kadang-kadang luar biasa. Iya. Maka di puasa inilah kita teruji oleh Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah puasa tahun ini kira puasa yang penuh. Nah, hanya juga pesan kepada para pemirsa bahwa khusus untuk Muhammadiyah subuhnya itu sekarang lebih siang 8 menit. Jadi sehingga imsak kita juga lebih siang. Itu mohon ada perbedaan, mari kita saling hargai. Jadi kita lebih siang.
khusus hanya waktu subuh. Karena biasanya 20 derajat di bawah ufuk, Muhammadiyah mengambil 18 derajat di bawah ufuk, 1 derajat 4 menit, sehingga perbedaannya itu 8. Dan ini selalu kami pesankan supaya tidak Muhammadiyah kok sahur tekan subuh, karena memang Muhammadiyah telah memutuskan dan pemerintah pun menghargai apa yang menjadi pendapat Muhammadiyah. Karena itu beberapa negara memang 18 derajat, di Indonesia saja yang 20 derajat di bawah ufuk. Ya, sahabat Mimbar Unima dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya ngobrol bersama tokoh kita sore ini luar biasa, dan sesungguhnya kalau kita diskusi dengan beliau, apalagi persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan hukum syar'i, enak dan bisa sampai banyak jawaban yang beliau sampaikan dan dasar-dasarnya luar biasa. Nanti para pemirsa dan sahabat Mimbar Unima bisa mengikuti di channel ini, karena beberapa kajian yang kita sajikan di Mimbar Unima juga adalah narasumbernya adalah beliau. Para pemirsa dan sahabat Mimbar Unima yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan untuk sore ini kita cukupkan sekian dulu, dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zaman Muhyiddin yang hadir sore ini, tentu kita ucapkan terima kasih Ustadz yang sebesar-besarnya. Ya, jadi mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk selalu bersama kami, memberikan tausiah-tausiahnya, karena kami semuanya masih perlu bimbingan dari Ustadz. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian saya Dede Asikinur sebagai pembawa acara di sore ini. Mungkin banyak kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Selamat untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.